Bayangkan sang pencipta duduk bersila di atas awan, bukan sebagai sosok tua berjanggut ala Michelangelo, tapi sebagai dalang agung yang sedang asyik memainkan wayang jagat raya. Bedanya, wayangnya bukan dari kulit kerbau, melainkan dari debu bintang, lava gunung, dan entah kenapa juga dari politikus yang gemar berjanji. Inilah kosmos ala Jawa kuno, sebuah panggung megah di mana Tuhan tak sekadar mencipta, tapi bermain dengan hukum-hukumnya sendiri seperti anak kecil yang tak bosan menata ulang balok-balok mainannya sambil sesekali melemparkan gempa atau wabah demi menjaga agar manusia tak mengira diri mereka paling pintar. Filsuf Belanda abad ke-17, Spinoza, mungkin akan tersenyum kecut membaca ini. Dia yang menggugat komunitasnya dengan gagasan Tuhan adalah alam itu sendiri. Ternyata hanya mengulang apa yang nenek moyang Jawa telah bisikkan berabad-abad sebelumnya, bahwa langit, bumi, dan segala isinya bukanlah produk kehendak ilahi, melainkan permainan kehendak ilahi. Bedanya, jika Spinoza menulisnya dalam Etika Ordine Geometrico Demonstrata yang kaku, orang Jawa mengekspresikannya lewat tembang, sesaji, dan mitos Dewa Ruci yang menyelam ke dasar lautan, hanya untuk menemukan bahwa Tuhan ternyata bercermin di dalam dirinya sendiri, ironi yang begitu puitis. Sampai-sampai Schopenhauer mungkin akan cemburu. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar romantisme mistis. Di balik metafora wayang dan gunung gemunung, tersembunyi sebuah warning. Alam semesta bukanlah mesin Newtonian yang dingin, melainkan tarian yang liar. Ketika Merapi meletus, itu bukan bencana, melainkan sang dalang sedang menggoyang panggung. Ketika petani Jawa menanam padi dengan ritual mitoni, mereka bukan sekadar memohon hujan, tapi mengakui bahwa hidup adalah kolaborasi dengan kehendak kosmis yang kadang jelimet seperti pola batik. Bahkan Ronggo Warsito, sang pujangga Jawa abad ke-19, menulis dengan nada setengah jengah, "Zaman edan ora edan, yen ora melu edan ora keduman. Zaman gila, kalau tak ikut gila, tak kebagian." Tapi di mana Tuhan dalam kekacauan ini? Oh, dia sedang tertawa dalam bahasa gaib Sangkan Paraning Dumadi, sambil mungkin melempar dadu yang salah satunya berbentuk meme viral di Twitter. Lalu, di mana manusia dalam permainan ini? Kita dengan segala teori kuantum dan startup unicorn hanyalah wayang yang sok tahu. Spinoza bilang kita bebas tapi terikat hukum alam. Sementara Jawa menjawab, "Witing tresno jalaran soko kulino." Cinta berasal dari kebiasaan. Artinya, Tuhan tak perlu intervensi langsung. Cukup dengan membiarkan kita terbiasa terjerat dalam hukumnya. Sampai akhirnya menyadari bahwa laku spiritual bukanlah lari dari dunia, tapi menemukannya dalam secangkir kopi, bahkan dalam error not found di layar laptop. Jadi, apakah alam semesta sekadar sandiwara? Mungkin. Tapi sebagaimana wayang tak akan hidup tanpa dalang, kisah kita dari Majapahit hingga Metaverse tetap punya makna, bahwa setiap detik adalah ayat dari kitab suci yang ditulis dalam bahasa angin, batu, dan dark matter. Tinggal kita, mau jadi penonton, pemain, atau justru bagian dari tawa kosmis Sang Hyang Taya yang tak terdefinisi itu. Bersama saya, Sudren Gugat, mari kita mulai. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Bayangkan Tuhan bukan sebagai sosok yang duduk di singgasana emas sambil mengacungkan jari penuh ancaman, melainkan sebagai sutradara genial yang baru saja menenggak 3 cangkir kopi, atau mungkin arak lalu memutuskan, "Ayo kita buat alam semesta tapi bikin yang seru." Maka lahirlah konsep lila, sebuah istilah Sanskrit yang terdengar anggun tapi sebenarnya berarti Tuhan sedang iseng, dan kita semua adalah episode terbaru dari serial fantasinya yang absurd. Dalam jagat Hindu Jawa, kosmos ini bukanlah mesin raksasa yang berdetak membosankan seperti arloji Swiss, melainkan panggung sandiwara di mana Wisnu bisa tiba-tiba menyamar sebagai Kresna, menggoda para gopi sambil main seruling, atau dalam versi Jawa Batara, guru memerankan tokoh antagonis yang sok suci tapi gemar menguji manusia dengan ratusan godaan. Ini bukan teologi, ini drama kosmis dengan rating tertinggi sepanjang masa. Orang Nusantara kuno, tanpa perlu kuliah filsafat di Oxford, telah paham betul konsep ini. Lihatlah serat Dewa Ruci, Bima, sang pahlawan gagah, disuruh menyelam ke dasar samudra mencari air kehidupan, hanya untuk menemukan bahwa yang dicarinya ternyata ada di dalam dirinya sendiri. Metafora yang begitu dalam, sampai-sampai Freud bisa pensiun dini jika membacanya. Tapi di sini kejeniusan Jawa bekerja. Cerita ini tak cuma tentang pencerahan spiritual, melainkan juga lila dalam bentuknya yang paling lokal. Tuhan sedang dolanan, bermain petak umpet dengan manusia, dan arena permainannya bisa berupa gunung, laut, atau bahkan perut Bima yang keroncongan.
Lalu ada Kakawin Arjuna Wiwaha, di mana Arjuna bertapa sampai tubuhnya ditumbuhi semut versi Jawa dari No Pain No Gain, hanya untuk diuji oleh para bidadari cantik yang dikirim para dewa. Ini bukan ujian kesucian, tapi reality show kosmis. Deal or No Deal versi Kahyangan, di mana hadiahnya bukan uang tunai, melainkan pencerahan atau mungkin sekadar tiket untuk jadi figuran di epos berikutnya. Tapi di balik semua kelakar ini, ada kebenaran yang menusuk. Jika alam semesta adalah lila, maka penderitaan, kebahagiaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial kita yang sok pintar semuanya hanya adegan dalam skenario besar yang ditulis oleh sang sutradara. Bedanya dengan film Hollywood, di sini tak ada post-credit scene yang menjanjikan sequel. Yang ada hanyalah bisik-bisik para leluhur. Urip iku mung mampir ngombe, hidup cuma mampir minum. Jadi santai saja, Tuhan sedang bermain. Dan kita dengan segala drama percintaan, utang KPR, dan obrolan politik di warung kopi adalah bagian dari tariannya yang tak pernah usai. Yang tersisa cuma satu pertanyaan. Jika ini semua memang permainan, bisakah kita meminta cheat code-nya? Lalu, bayangkan Spinoza si jenius berambut ikal yang diusir dari sinagog karena gagasannya dianggap terlalu radikal duduk di sebuah warung kopi di abad ke-17, tiba-tiba disuguhi serat Dewa Ruci dalam terjemahan Belanda. Matanya mungkin akan berkedip-kedip, lalu ia menghela napas panjang, menyadari dengan getir bahwa apa yang ia tulis dengan susah payah dalam etika, bahwa Tuhan dan alam adalah satu telah diucapkan oleh para leluhur Jawa dengan gaya yang jauh lebih elegan. Gusti iku ana ing sak jeroning manungsa. Tuhan ada di dalam diri manusia. Dan yang lebih menyebalkan lagi, mereka menyampaikannya bukan dengan aksioma matematika yang kaku, melainkan lewat kisah Bima yang menyelam ke dasar laut hanya untuk menemukan dirinya sendiri, semacam plot twist spiritual yang membuat The Matrix terlihat seperti sinetron sore. Spinoza, si pembela Deus Sive Natura, pasti akan tercengang melihat bagaimana Jawa kuno tidak hanya setuju dengannya, tetapi bahkan menambahkan bumbu satar filosofis, bahwa alam semesta bukan cuma substansi tunggal ala Spinoza, melainkan juga panggung wayang tempat Tuhan bermain sebagai dalang sekaligus penonton. Di sini, hukum alam tidak berjalan seperti mesin jam buatan Eropa, tetapi seperti alur lakon yang bisa tiba-tiba dipotong oleh kemunculan punakawan simbol bahwa yang sakral dan yang profan sebenarnya bercanda dalam satu tarikan napas. Lalu, bagaimana dengan natura-naturans alam yang mencipta dan natura-naturata alam yang dicipta konsep Spinoza yang rumit itu? Jawa sudah membaginya dengan lebih nyeni. Sang Hyang Taya, yang tak terpikirkan, adalah sang pencipta sekaligus kekosongan. Sementara dunia ini adalah maya atau ilusi, tapi ilusi yang begitu meyakinkan, sampai kita rela bertengkar tentang politik, agama, atau bahkan harga cabai. Bedanya, Spinoza menolak akhirat. Jawa hanya tersenyum dan berkata, semuanya hanya permainan, Kang. Dan inilah yang mungkin membuat Spinoza terseduh-seduh, bahwa sementara ia harus berdebat dengan komunitasnya dan filsuf sezamannya. Di Jawa, konsep ini justru dirayakan dalam tarian, dalam sesaji, bahkan dalam guyonan urip kui mung numpang ngombe, hidup cuma numpang minum. Tak perlu risalah filosofis tebal, cukup dengan wayang kulit, mereka menyampaikan bahwa kita semua hanyalah bayangan dari cahaya yang satu. Jadi, jika Spinoza hidup di Jawa, mungkin ia tak perlu menulis etika dengan hati-hati seperti menyusun bom waktu. Cukup duduk di bawah pohon beringin, menyeruput wedang jahe dan berkata, semesta ini memang permainan Tuhan, tapi kita boleh kok ikut main, asal jangan sok serius. Lalu, apakah ini berarti filsafat Jawa lebih unggul? Tidak juga. Tapi setidaknya, mereka sudah paham bahwa kebenaran tertinggi bisa ditemukan bukan hanya dalam logika, tapi juga dalam ketidakseriusan yang sakral. Dan Spinoza, ia mungkin akan menanggapi dengan senyum kecut, lalu memesan satu piring gudeg. Spinoza baru saja selesai menyesap wedang jahenya, tiba-tiba terdengar adzan maghrib berkumandang dari musala tua di pojok kampung. Ia mengernyit, inilah sunatullah, hukum Tuhan yang tak terbantahkan. Tapi di sini, di tanah Jawa, ia diucapkan dengan logat yang begitu cair, seolah alam semesta ini bukan mesin deterministik ala Newton, melainkan gending yang nadanya bisa sedikit diakal-akali asal tahu patetnya. Ketika Islam datang ke Jawa dengan membawa konsep sunatullah hukum alam Tuhan yang absolut, tapi orang-orang Jawa segera mencium kesamaan aromanya dengan lilanya Hindu dan sangkan paraning dumadinya Jawa kuno. Bedanya, jika Spinoza melihat hukum alam sebagai sistem rasional yang kaku, Jawa justru membungkusnya dalam metafora yang lebih lentur,
Sunatullah iku kaya otak-atik matuk hukum Tuhan itu seperti bermain-main, tapi tetap presisi. Lihatlah bagaimana para generasi awal menyebarkan Islam di Jawa. Mereka tak menentang lillah, melainkan memakaikan baju baru padanya. Sunatullah bukan lagi sekadar takdir yang menakutkan, tapi seperti alur lakon wayang, ada jejer, adegan, dan goro-goro, tapi ujung-ujungnya tetap pada sangkan Paraning Dumadi, kembali ke asal. Bahkan Ronggo Warsito, sang pujangga Jawa abad ke-19, menulis dalam serat Kalatida, zaman edan, nanging ojo edan-edanan, zaman memang gila, tapi jangan ikut-ikutan gila. Ini adalah sunatullah versi Jawa. Hukum Tuhan tetap berlaku, tapi manusia diberi hak untuk ngakal-akali nasibnya sendiri. Seperti halnya Semar yang bisa menyela takdir para dewa hanya dengan senyum simpul dan guyonan receh. Tapi jangan salah, ini bukan sinkretisme murahan. Ini adalah pemahaman bahwa sunatullah tidak melulu tentang hukuman dan pahala, tapi juga tentang bagaimana Tuhan bermain dengan hukum-hukumnya sendiri. Hujan turun bukan karena doa kita, tapi karena sunatullah, seperti kata orang Jawa. Sing penting usaha, Gusti sing ngatur. Yang penting usaha, Tuhan yang mengatur. Jadi, jika Spinoza bilang Tuhan tidak mengintervensi alam, Jawa akan menambahkan, iya, tapi Gusti iki iso dolanan karo kowe. Tuhan bisa bermain denganmu. Sunatullah di sini bukan tembok batu, melainkan aliran sungai yang bisa dibelokkan sedikit dengan laku spiritual. Dan begitulah, sunatullah dalam Islam Jawa menjadi semacam hukum alam plus bumbu tetap sakral, tapi tidak kehilangan keluasan. Spinoza mungkin akan geleng-geleng kepala melihat bagaimana orang-orang Nusantara bisa begitu santai menghadapi takdir, sambil tetap percaya bahwa di balik semua ini, Tuhan tetap bermain dalam hukum-hukumnya sendiri, kadang dengan serius, kadang dengan senyum. Jadi, apakah sunatullah membuat kita pasrah? Tidak juga. Seperti kata Semar, pasrah iku kudu, tapi ya jangan lali golek iwak. Pasrah itu harus, tapi jangan lupa cari ikan. Di sudut imajiner yang melampaui ruang waktu, duduklah tiga tokoh absurd dalam satu meja. Spinoza dengan wajah serius memegang etikanya yang sudah bulukan, Semar tertawa sambil mengunyah tempe mendoan, dan Sang Hyang Taya yang sengaja memilih bentuk samar-samar agar tidak mengganggu alur cerita. Mereka sedang berdebat tentang siapa yang paling benar memahami hakikat semesta. Tapi seperti biasa, obrolan berakhir dengan tawa dan pertanyaan yang lebih besar dari jawaban. Spinoza bersikeras bahwa alam adalah Tuhan itu sendiri, sebuah sistem rasional sempurna yang berjalan seperti geometri ilahi. Semar menyemburkan kopinya. Wah, kalau begitu, kenapa di dunia ada koruptor dan cicak yang jatuh cinta pada lampu? Sang Hyang Taya hanya berkedip, lalu tiba-tiba mengubah meja mereka menjadi kolam renang metaforis. Sambil berbisik, ini semua cuma permainan, tapi kalian bebas berenang atau tenggelam. Inilah inti dari seluruh kisah kita, bahwa baik sangkan Paraning Dumadi sunatullah maupun Deus Sive Natura, pada akhirnya hanyalah bahasa-bahasa manusia yang mencoba mengeja sebuah puisi kosmis yang terlalu besar untuk kamus manapun. Jawa kuno memilih merayakannya dengan wayang dan sesaji. Spinoza merumuskannya dalam proposisi logis, tapi ujung-ujungnya kita semua tetap bingung. Kenapa hidup ini kadang terasa seperti open-ended Netflix series tanpa season finale yang memuaskan? Tapi mungkin justru disitulah kejeniusannya. Ketika Spinoza memandang alam sebagai substansi tunggal, Jawa menambahkan, iya, tapi substansi itu bisa jadi bubur atau menjadi jenang, tergantung selera. Ketika Islam menegaskan sunatullah sebagai hukum mutlak, Jawa membisikkan, hukum itu tetap berlaku, tapi Gusti Allah Maha Asyik. Dia bisa menulis suratan tanpa menghilangkan kejutan. Dan kita hanya penonton sekaligus pemain dalam drama yang bahkan sang sutradara pun pura-pura tidak tahu akhirnya. Tapi setidaknya, seperti diajarkan Jawa, urip iku mung sak kedhep, hidup hanya sekejap mata. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita nikmati permainan ini. Ada yang memilih berfilsafat seperti Spinoza, ada yang bertapa seperti Bima, ada pula yang cukup duduk di tepi sawah sambil menikmati gudeg dan berpikir, sangkan Paraning Dumadi atau sunatullah, yang penting gudegnya manis. Spinoza mungkin protes. Ini reduksi yang tidak akademis. Tapi Semar sudah mendorongnya pelan-pelan ke kursi. Wes tokang. Kadang kebenaran itu tidak perlu dibuktikan, cukup dirasakan. Seperti nikmatnya dodol Garut. Dan Sang Hyang Taya? Ia sudah menghilang dalam gelak tawa, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Jika semesta ini memang permainan Tuhan, bisakah kita meminta cheat code-nya? Tapi jangan berharap jawaban. Di warung kosmis ini, semua orang bahkan Tuhan hanya pesanan kopi, bukan pemiliknya. Hatur nuhun semuanya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Gusti Allah setuju.